Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Kembali lagi di ibadah online JKI House. Mari persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, silakan mentransfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, yang kami agungkan seumur hidup kami. Bapa, hari ini kami ingin menyiapkan hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebagai bentuk ucapan syukur kami atas hari-hari, minggu-minggu, bulan, tahun yang sudah kami lalui Bapa bersama Engkau. Terima kasih. Kami juga ingin mengucapkan syukur lewat persembahan yang ada. Tuhan berkati orang-orang yang memberikan persembahan. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji menyembah Tuhan lebih lagi dan memberikan persembahan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari siapkan hati kita. Mari goyangkan tubuh kita untuk lebih lagi memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lebih semangat lagi. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, yes, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Mari siapkan hati kita
untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara teguhkan hati kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, kami minta hari ini, kami minta untuk seumur hidup kami, pulihkan kami Tuhan. Biar kami tidak memandang apapun lagi di dunia ini selain memandang Engkau saja Yesus. Terima kasih. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Yesus, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini. Semakin ku damba kerajaan-Mu, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Bapak, ubahkan hati kami. Terima kasih. Ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Karena yang kami ingini Engkau saja, yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini. Semakin ku damba kerajaan-Mu, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan
kerinduan hatiku. Benar Tuhan, tidak ada lagi yang bernilai dalam hidup kami selain hanya Engkau saja Tuhan. Dunia di mataku Engkau termulia, oh Tuhan Yesus. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih. Ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia, di mataku, di mataku Engkau termulia, di mataku, di mataku Engkau termulia. Terima kasih Yesus. Biarlah keindahan-Mu memudarkan dunia. Biarlah kami hanya memandang Engkau saja Tuhan. Biarlah hanya ada Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Pulihkan kami Bapa. Kami minta Tuhan, biar Tuhan Raja di atas segala raja yang bertata atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, kami menaikkan syafaat kami kepadamu Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat, untuk setiap umat Tuhan yang menonton ibadah online pada hari ini. Tuhan jamah satu persatu daripada mereka Bapa. Berikan hikmat, berikan kekuatan atas segala pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini. Mungkin mereka ada yang sedang memiliki hutang Tuhan, permasalahan dalam keluarganya, atau apapun yang sedang terjadi, kesulitan mendapat pekerjaan Tuhan, dan lain-lainnya. Bapa, hari ini saya berdoa Tuhan, biar setiap jemaat-jemaat, umat-umat Tuhan yang menonton ibadah pada hari ini, Tuhan berikan kepada mereka hikmat daripada Tuhan, sehingga dalam menghadapi masalah ini mereka tidak lari ke hal-hal yang menjauh daripada Tuhan. Mereka tidak kecewa pada Tuhan. Terlebih lagi mereka tidak mengecewakan Tuhan untuk setiap keputusan yang diambil. Engkau jamah mereka Tuhan. Biarlah mereka semua dapat menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tetap dalam panggilan Tuhan, baik apapun masalah yang terjadi Tuhan. Bapa berdoa juga untuk segala semua umat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin sekarang ada yang terbaring di rumah sakit. Engkau jamah Tuhan hamba-Mu, anak-Mu, umat-Mu yang sedang menonton ibadah ini. Biarlah Tuhan lewat bilur-bilur Kristus Tuhan menyembuhkan hamba-Mu, anak-Mu ini Tuhan. Biarlah segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh umat-Mu ini semuanya tidak berkuasa lagi, sebab Tuhan Yesus yang sudah berkuasa atas tubuh ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berdoa juga untuk segala umat-umat Tuhan yang sekarang sedang mengalami kekeringan rohani, sedang mengalami bingung entah mau apa tujuan hidup ini. Bapa, biarlah anak-anak-Mu yang sedang mengalami kebingungan, kekeringan rohani Tuhan, biar Tuhan yang selalu mengisi kembali apa yang kosong dalam hidup mereka. Tolong banjiri mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dengan firman Tuhan. Biarlah mereka juga berjuang agar hidup mereka memiliki tujuan yang jelas, agar mereka tidak lagi merasakan kekeringan Tuhan. Jangan biarkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekeringan ini enggan datang gereja, enggan berfellowship Tuhan, enggan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka ini sadar bahwa hanya Tuhan sumber dari segala sesuatu, sumber damai sejahtera, sumber sukacita. Biarlah mereka sadar bahwa Tuhan yang selalu ada untuk mereka, dan biarlah mereka
dalam segala hal yang mereka lakukan itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati juga pemerintahan Australia Bapak, yang dimana tempat kami gereja ini sekarang sedang melayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati gembala sidang di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati juga pemerintahan Australia agar semua kebijakan, semua pelayanan masyarakat yang mereka lakukan itu dapat berdampak baik bagi perekonomian dan juga bagi masyarakat-masyarakat yang ada di Australia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau berkati juga pemerintahan Indonesia Bapak, dari jajaran tertinggi Presiden Jokowi hingga pada terendah Tuhan ke daerah-daerah Bapak. Semoga Tuhan selalu memberkati, menjamah bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini, sehingga kami dapat melewati masa-masa yang berat ini Tuhan, di mana banyak negara mengalami kebangkrutan. Engkau jamah semuanya Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan hamba-Mu. Tuhan jamah agar hamba-Mu ini dapat menjadi perpanjangan lidah daripada Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ini akan menjadi satu hal yang baik untuk kita mengerti dan kita pahami. Ya saudara, hari ini kita akan belajar tentang harta dan mutiara yang berharga. Harta dan mutiara yang berharga. Mari sama-sama kita mau buka ayat yang menjadi guideline kita hari ini di dalam Matius 13 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Saya mau bacakan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, saudara, di dalam perumpamaan ini dikatakan jelas bahwa ada seseorang yang menemukan sebuah ladang yang dimana ladang itu memiliki value yang tinggi sekali, dan dia senang sekali ketemu dengan value dari sebuah ladang itu. Bukan karena ladangnya, tetapi karena apa yang ada di ladang itu, harta yang terpendam. Dan ketika seseorang bisa melihat bahwa itu adalah harta, nah orang itu lalu mulai berpikir bagaimana caranya supaya aku bisa memilikinya. Lalu dia akan menjual semua miliknya. Dia jual semua harta miliknya, lalu dia pergi membeli ladang itu. Artinya ada exchange, ditukar yang jadi miliknya, ditukar dengan sesuatu yang dia tahu bahwa ini jauh lebih bernilai. Karena tidak mungkin orang begitu kepinginnya untuk membeli sebuah ladang kalau itu tidak dinilai menguntungkan. Ya, make sense ya, logic thingsnya kan begitu. Dia tahu bahwa ini bernilai. Kalau ditukar dengan semua milikku, ini jauh lebih bernilai. Makanya itu dia berusaha bagaimana cara supaya bisa mendapatkan ladang yang memiliki harta yang terpendam itu. Ladang tanpa harta yang terpendam tidak akan equal, dia mungkin tidak akan melihat itu ini kayaknya tidak menguntungkan nih. Ngapain jual semuanya hanya untuk beli ladang yang tidak ada harta yang terpendamnya. Cuman karena dia tahu bahwa di ladang itu ada harta yang terpendam, makanya dia rela, aku mau tuker semua yang aku miliki ini, aku mau tuker dengan harta yang terpendam itu, yang aku harus miliki itu, aku harus punyai itu. Nah, saudara,
Oleh sebab sukacitanya, dia bersukacita menemukan ladang itu. Karena ada harta yang terpendam itu. Dia lalu pergi menjual segala miliknya. Menjual seluruh miliknya. Lalu membeli ladang itu. Saudara, ketika kita tahu sebuah value, sebuah hal, dan kita tahu yang kita miliki itu nggak sebanding dengan value yang ada di hal tersebut, kita akan rela menukar yang kita punya ini untuk mendapatkan yang ini. Karena kita ngerti bahwa barang yang ini, hal yang kita mau tuju ini lebih berharga. Dengan pengertian akan value, perbandingan value, kita akan mampu melepaskan yang satu dan mengejar yang satunya lagi. Benar ya? Orang tersebut melihat ada harta yang terpendam di dalamnya. Makanya itu aku nggak akan lewatkan kesempatan ini. Aku harus tukar dengan apa yang aku punya. Aku mau ambil yang ini. Nah saudara, di ayat yang ke-45 juga dikatakan, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharganya, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dia berani jual semua miliknya untuk pergi membeli mutiara itu. Kenapa? Karena value, sekali lagi. Orang kalau mengerti value, dia akan mengerti mana yang lebih baik, mana yang dia harus kejar, mana yang harus dia lepaskan. Betul ya? Value itu penting banget. Mengerti sebuah value itu penting banget. Makanya ketika seseorang tidak mengerti value-nya, dia nggak tahu mana yang harus dipilih, mana yang harus dilepaskan. Dia hanya berdasarkan mata yang terlihat secara jasmani aja. Kalau ladang, well, semua orang bisa melihat sebagai sesuatu yang sama. Ladang, just a piece of land, satu tempat yang dimana bisa dipakai buat bercocok tanam, gitu kan. Tapi kalau di dalam mata penglihatannya dia bisa melihat bahwa, oh, ada harta nih. Ada harta yang terpendam di bawah situ. Ada harta yang terpendam yang nilainya sangat luar biasa. Kalau aku jual semua pun, it's alright, nggak apa-apa. Aku akan bersukacita jual dan lepas semua ini. Bersukacita. Nggak perlu sedih hati melepaskannya. Nggak perlu. Kenapa? Karena yang akan dia dapatkan adalah sesuatu yang jauh lebih berharga dan jauh lebih bernilai. Nah, dari mana kita bisa dapatkan feeling seperti itu? Feeling sukacita, feeling senang ketika kita melepaskan sesuatu. Karena value. Karena kita tahu apa yang ada di sana. Karena kita tahu harganya yang ada di sana. Karena kita tahu bernilainya yang ada di sana. Akan membuat kita bersukacita melepaskan ini. Kita mau bandingkan dengan sebuah cerita yang Tuhan Yesus alami ya, dengan di dalam Matius 19. Mari sama-sama kita buka Matius 19. Matius 19 ayat yang ke-16. Orang muda yang kaya ini banyak hartanya ya, banyak uangnya, sangat banyak, malah nanti kita akan ketemukan di dalam perikop ini bahwa orang muda ini sangat kaya. Banyak hartanya. Oke, mari sama-sama kita baca. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia tahu bahwa memperoleh hidup yang kekal itu adalah sesuatu yang bernilai juga, makanya dikejar ya. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?"
Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang ini tidak bisa dipungkiri bahwa hartanya banyak, saudara. Hartanya banyak, tapi tahu bahwa dia itu belum sempurna. Dia menginginkan sesuatu yang bisa membuat dia jadi sempurna. Makanya Tuhan berkata bahwa kalau engkau ingin sempurna, ya, dia sudah mengerjakan begitu banyak hal di dalam hukum Taurat, which is good, bagus sekali. Udah kaya mengerjakan banyak hukum Taurat, saudara. Masih muda lagi, kaya lagi, menghormati orang tua, ya kan, dan yang lain sebagainya. Nggak membunuh, nggak mencuri, nggak berzina, pokoknya kaya dengan baik, caranya dengan baik, karena dia tidak mencuri, saudara. Well, tapi ketidakmampuan orang muda ini untuk menilai value hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dibandingkan dengan semua yang dia sudah punyai, membuat dia menjadi sedih. Dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-22, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Gagal memahami value hidup yang ditawarkan oleh Tuhan. Kerajaan sorga dia gagal melihat di dalam matanya, mata jasmaninya, mata rohaninya, bahwa kerajaan sorga itu jauh melebihi dari apa yang dia punya. Gagal dia melihat itu. Makanya dia sedih. Dibandingkan dengan cerita tadi yang ketika orang menemukan ladang, dia bersuka cita untuk jual semua. Aku mau jual semua nih. Dia bersuka cita. Tapi anak muda yang kaya ini sedih. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah value-nya. Anak muda yang kaya ini gagal melihat value sebuah hal, yaitu kerajaan sorga. Saudara, apapun ketika ditukar dengan kerajaan sorga, harusnya berani dong. Harusnya bersuka cita dong. Itu kan seperti kayak menemukan harta yang luar biasa, yang orang kaya sekaya apapun tidak bisa beli itu kerajaan sorga. Gak bisa. Itu anugerah, itu blessing yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kenapa kok gak berani tukar? Gagal melihat value-nya. Benar ya? Anak muda yang kaya ini sedih. Dan akhirnya dia lebih memilih untuk menyimpan hartanya. Dia lebih memilih, aku akan bersama-sama dengan hartaku. Harta yang sudah aku kumpulkan. Padahal Tuhan itu menawarkan sesuatu yang lebih. Gak semuanya orang kalau ikut Tuhan itu dibuat miskin, gak punya apa-apa. Gak semuanya seperti kayak begitu jalan ceritanya. Kenapa orang muda ini gagal melihat bahwa oh, Tuhan itu mau melihat kerinduan hati anak muda ini, bahwa dia bersungguh-sungguh untuk menginginkan kerajaan sorga itu. Gagal. Dia merasa bahwa kalau ikut Tuhan aku harus kehilangan ini semua. Ternyata cinta uang masih ada di dalam hidupnya. Memegang kuat-kuat uang.
Sehingga uang itu nggak berani ditukarkan dengan kerajaan sorga. Nah, kita mesti refleksi di dalam hidup kita. Apa yang sebenarnya membuat kita, yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Anak muda yang kaya ini, dia memegang hartanya kuat-kuat. Sehingga ketika ada tawaran yang lebih baik pun, dia nggak bisa lihat itu dan dia tetap memegang akan hartanya yang banyak itu. Nah, di dalam hidup kita, apa yang lebih berharga dari Tuhan? Apa yang lebih berharga dari panggilan Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita? Apa yang lebih berharga dari kerajaan sorga yang kita miliki? Apa yang lebih berharga dalam hidup kita ini? Yang melebihi itu semua, melebihi harta yang terpendam, mutiara yang berharga sekali. Apa yang lebih berharga? Kalau ada satu hal aja yang lebih berharga dari itu semua, dan membuat kita susah untuk melepas itu, yang membuat kita kok sakit hati ya aku lepas ini ya, berarti kita belum bisa melihat value-nya. Tetapi kalau kita bisa bersuka cita untuk melepaskan itu semua, untuk memiliki kerajaan sorga yang luar biasa, bernilai harganya itu, saudara. Nah, berarti kita sudah tidak terikat akan sesuatu. Berarti mindset kita sudah benar, cara berpikir kita sudah benar, cara kita menentukan value akan kerajaan sorga itu sudah benar. Nah, kita aplikasikan dalam hidup kita. Apa sih yang bisa mengganggu akan kerajaan sorga ini? Firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita. Apa sih yang bisa mengganggu? Mungkin pekerjaan, sehingga orang lebih memilih pekerjaan dibandingkan dengan beribadah. Ya, mungkin karir, saudara. Aku ingin kejar karir, aku ingin kejar karir, aku ingin kejar kepintaran, aku ingin jadi dokter, aku ingin jadi lawyer, aku pengen menjadi orang yang sukses dengan kepintaran yang luar biasa. Oleh karena itu aku harus belajar 7 hari. Aku gak mau mikirin ibadah, aku gak mau mikirin pelayanan, aku gak mau mikirin panggilan Tuhan, aku gak mau mikirin hal-hal itu karena aku mau pintar. Saudara, kita mesti bisa mendeteksi seberapa value dari kerajaan sorga. Itu adalah harta yang luar biasa. Itu seperti kita memiliki segala-galanya. Kalau dilepaskan segala sesuatu yang kita miliki ini, lepaskanlah dengan sukacita. Karena kerajaan sorga menjadi bagian dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, mindsetnya mesti benar. Matanya mesti terbuka. Akal budinya mesti terbuka. Pengertian hikmatnya itu mesti terbuka di dalam hidup kita. Sehingga bisa melihat itu semua. Kalau enggak, saudara, nggak mungkin orang rela meninggalkan $200 di hari Minggu bekerja dan meninggalkan ibadahnya berminggu-minggu, bertahun-tahun. Gak mungkin bisa melihat bahwa kerajaan sorga itu it's a privilege for us untuk memilikinya. Ayo, saudara, kita yang sudah mengerti perbandingan ini, mungkin kita bisa berkata bahwa orang muda ini bodoh karena masa nggak berani menjual semuanya lalu mengikut Tuhan. Sometimes di dalam keputusan-keputusan kita yang kita buat, bukankah kadang-kadang kita lebih bodoh daripada orang muda yang kaya ini? Ya, kita tinggalkan Tuhan hanya demi ulang tahun. Kita tinggalkan Tuhan hanya demi mengejar jabatan. Kita tinggalkan Tuhan hanya demi mengejar popularitas. Kita tinggalkan Tuhan hanya hal-hal yang sepele, urusan arisan, urusan macam-macam, saudara. Kita tinggalkan Tuhan kita.
Dan kita bisa berkata orang muda ini adalah orang yang bodoh, saudara. Wait a minute. Mungkin kita juga melakukan hal yang sama. Ayo saudara, mari lewat dua hal yang simpel ini, dua perbandingan cerita ini. Yang satu kok bisa dengan sukacitanya, aku mau hal yang itu. Kehilangan semua, gak apa-apa, aku mau yang itu. Dengan satu cerita lagi, dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, ketika saudara sudah memiliki kerajaan sorga, itu yang terpenting. Itu yang paling penting dalam hidup seorang manusia. Ketika dia punya Tuhan, ketika Tuhan ada di pihak dia, ketika dia bisa mengalami Tuhan, ketika punya relationship dengan Tuhan, ketika Tuhan memakai hidup kita untuk mengerjakan panggilannya, untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, sudah dipersiapkan oleh Tuhan, itu adalah harta yang luar biasa. Jangan tukar itu dengan yang lain. Jangan tukar itu dengan hal-hal yang konyol, saudara. Lihatlah dengan perspektif yang benar, supaya kita tidak menjual, supaya kita tidak membuang hal yang berharga dan memegang hal yang kurang berharga. Tapi biar kita bisa pegang hal yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu kerajaan sorga. Dan lepaskan semua hal yang lainnya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Firman Tuhan yang sederhana ini boleh mengajarkan kami Tuhan Yesus untuk tetap Tuhan sanggup Tuhan melihat perkara-perkara yang rohani adalah perkara-perkara yang lebih bernilai daripada perkara-perkara yang jasmani. Perkara-perkara rohani adalah perkara-perkara yang lebih kami utamakan daripada perkara-perkara yang jasmani Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami semua Tuhan yang ikut join di dalam kebaktian hari ini, supaya kami bisa melihat itu semua dengan baik Tuhan, dan belajar Tuhan untuk memegang erat-erat akan kerajaan sorga itu Tuhan, supaya kami tidak silau Tuhan dengan perkara-perkara yang duniawi, dengan hal-hal materialistis yang dunia bisa tawarkan dalam hidup kami, dan biar kami terus mengejar akan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Kami terus memiliki kerajaan-Mu Tuhan Yesus, dan kami senang Tuhan Yesus untuk berada di dalamnya Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Kau memberkati setiap orang yang sudah ikut join kebaktian online hari ini. Biar damai sejahtera Tuhan boleh turun atas kehidupan keluarga demi keluarga masing-masing, dan kasih Tuhan boleh menyertai kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.